kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman, Srengseng, Jakarta Barat. Dan siapapun saudara-saudara kita yang menyaksikan kajian pada malam ini secara live atau online atau juga yang offline, semoga Allah memudahkan kita semua untuk mempelajari ayat-ayatnya, sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, istiqamah di dalam keimanan dan amal soleh hingga datangnya al-yaqin, yakni kematian. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf yang sempat terpotong atau terputus karena kondisi yang sedang kita alami saat ini, yakni belum tuntas berperang melawan wabah virus corona yang alhamdulillah kita berjumpa lagi. Allah mudahkan kita dan kita akan lanjutkan pembahasan yakni sirah nabawiyah sampai kepada kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada kisah Nabiullah Yusuf di penjara dan bertemu dengan dua orang lelaki yang di dalam penjara tersebut beliau masih tetap berdakwah kepada kedua orang tersebut untuk tetap mentaati Allah tabaraka wa taala. Dan dari pertemuan tersebut Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dikenal oleh keduanya sebagai ahli ta'wil mimpi. Sebagaimana bapaknya Nabiullah Yakub punya keahlian yang sama dan menurun kepada putranya yakni Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga pantas kalau disebut juga keduanya adalah as-siddiq, karena orang yang benar mimpinya adalah orang yang paling benar perkataannya. Di dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-40, bagaimana kisah pertemuan Nabiullah Yusuf di penjara dan beliau berdakwah kepada dua laki-laki tersebut agar tetap mengabdi kepada Allah, tidak berbuat syirik dan tidak memanggil, menyeru nama-nama yang mereka buat-buat sebagai tandingan selain Allah. Pada ayat tersebut Allah katakan, ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu
biha min sultan. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian buat sendiri, yang nenek moyangmu membuat-buatnya pula. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Keputusan itu hanyalah milik Allah semata. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahuinya. Kita bisa mengambil faedah dari ayat ini bahwa dalam keadaan apapun, sesusah apapun, kewajiban untuk berdakwah, menyeru manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, itu dilakukan di mana saja dan kapan saja, sekalipun di dalam kondisi yang sangat susah. Contohnya Nabi Yusuf di penjara. Orang di penjara itu susah tidak? Susah. Tidak bisa bertemu dengan keluarga, makan tak enak, tidur tak nyenyak, tidak sebagaimana dia tinggal di rumah-rumah mereka. Tetapi tetap kewajiban untuk mengajak manusia kepada jalan Allah ini tetap dilakukan, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian pada dialog berikutnya terjadilah yakni interaksi antara Nabiullah Yusuf dengan dua orang lelaki, yang keduanya ini bermimpi. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia pura-pura bermimpi, tapi tetap saja ditakwil oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kata Nabiullah Yusuf kepada kedua penghuni penjara, ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah seorang di antara kamu berdua, yakni akan memberi minum, yakni raja atau tuannya dengan khamr. Di sini yang dimaksud adalah anggur ya. Wa ammal akhar fayuslabu fataqulu tayru min ra'si. Adapun yang lainnya, seorang lagi kalian akan disalib, lalu kepalamu akan dipatok atau dimakan sebagian dari kepala itu oleh burung. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan, telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepada aku. Jadi dua orang ini masing-masing bermimpi, kemudian ditakwil kedua orang ini tentang mimpinya. Apakah memang dia benar-benar mimpi ataukah tidak? Yang jelas dari apa yang ditanyakan itu dijawab oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, dan itu menjadi kenyataan. Makanya ucapan Nabi dan Rasul itu hak, benar. Jangan coba-coba untuk ngerjain. Ya, bisa hal itu juga terjadi kepada orang-orang sesudahnya, para pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi bisa jadi perbuatan-perbuatan yang tujuannya bukan ikhlas mencari wajah Allah, tetapi sekedar untuk ya ngetes atau ngerjain, bahkan itu nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan yang menanggung akibatnya. Nah, setelah itu keluarlah kedua orang tersebut. Nabiullah Yusuf masih tetap tinggal di penjara. Di dalam kisah Nabiullah Yusuf yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, diterangkan dalam kitab tersebut bahwa Nabiullah Yusuf itu masuk ke penjara usia 18 tahun. Masih muda belia, 18 tahun. Kemudian beliau berdiam atau di penjara selama 7 tahun. Berarti keluar sudah usia berapa? Usia 25 tahun. Masih muda. Tapi kedua laki-laki itu tetap masih kedua laki-laki itu segera keluar
entah berapa tahun, yang jelas lebih pendek waktunya daripada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang disampaikan Nabiullah Yusuf itu benar terjadi. Yang satu dihukum mati, disalib, kemudian dimakan sebagian kepalanya oleh burung, yang satu melayani raja. Nah, yang melayani raja inilah kemudian nanti menyampaikan tentang keadaan Nabiullah Yusuf. Karena sebelumnya Nabiullah Yusuf berperan, jangan lupa ya. Kalau misalnya nanti bertemu dengan raja, sampaikan pesan Nabi Yusuf itu. Bahwa di penjara ada seorang lelaki yang ahli mentakwil mimpi. Tapi yang namanya syaitan menjadikan orang tersebut lupa sampai bertahun-tahun. Nah, apa mimpi raja? Raja Mesir ketika itu bermimpi tentang sesuatu yang menjadikan negeri Mesir ini mempersiapkan diri dari sebuah musibah besar, yaitu paceklik atau kekeringan bertahun-tahun. Dalam ayat yang ke-43 dalam surah Yusuf, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kata raja, sesungguhnya aku bermimpi, yakni sab'a baqaratin simanin, 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, akan tetapi ada 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus itu memakan sapi yang gemuk-gemuk tadi itu. 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ini kalau realitanya kan belum pernah kan sapi makan sapi. Yang ada sekarang kan apa Pak? Jeruk makan jeruk. Nah, itu malah ini. Kalau kisah dalam mimpi raja itu sapi makan sapi kurus makan sapi gemuk. Dan yang kedua, wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, yaitu 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya, hai orang-orang yang terkemuka, yakni para ahli takwil mimpi ketika itu, termasuk para dukun ahli nujum, dipanggil semua untuk mentakwil mimpi raja. In kuntum lirru'ya ta'burun, terangkanlah kepadaku tentang tabir dari mimpiku tersebut. Memang jika kamu orang-orang yang pandai dalam menakwil atau mentakbir mimpi. Tapi tak seorang pun dari kalangan ahli nujum, para dukun, tukang sihir, dan orang-orang terkemuka yang diundang oleh Raja Mesir mampu mentakwilkannya. Bahkan mayoritas di antara mereka, itu hanya mimpi, bunganya tidur itu. Mimpi yang tidak ada artinya. Padahal sungguh mimpi tersebut betul-betul nanti akan menjadi kenyataan. Qalu adghatsu ahlam, mereka menjawab itu adalah mimpi kosong katanya. Kajian Islam.